Assalamualaikum anak-anak hebat. Kita lanjutkan materi 4C, subtema 1, pembelajaran 3, 4, 5, dan 6. Materi kali ini masih mengenai hak dan kewajiban. Hak adalah segala sesuatu yang didapatkan, dan kewajiban segala sesuatu yang dilakukan. Sumber daya alam yang kita dapat manfaatkan adalah tumbuhan. Tumbuhan kita manfaatkan sebagai sumber pangan, sumber papan, sebagai obat-obatan, dan penyedia oksigen. Jadi, tumbuhan sangat penting bagi kita. Contoh sumber daya alam tumbuhan yang diolah yaitu makanan. Jadi, kita berhak mendapat makanan yang bergizi, dan kewajiban adalah menghabiskan makanan yang sudah kita ambil. Hak terhadap tumbuhan yang berlebihan dapat menyebabkan hutan gundul, bencana alam, banjir, erosi, tanah longsor. Jadi, kewajiban kita terhadap tumbuhan adalah merawat, menanam kembali, dan menjaga kelestariannya. Hak dan kewajiban harus seimbang, maka akan tercipta keluarga yang harmonis, peraturan yang dijalankan dengan baik, hidup rukun, terciptanya keamanan dan kenyamanan. Agar terciptanya keseimbangan antara hak dan kewajiban, maka setiap orang harus mendahulukan kewajiban sebelum hak, mengutamakan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi. Materi selanjutnya, keragaman tumbuhan di Indonesia berdasarkan letak ketinggian. Di dataran rendah ada padi, jagung, palawija, termasuk singkong. Dan dataran tinggi ada teh, kopi, kina, juga buah-buahan dan sayur-sayuran. Selanjutnya di pantai, yaitu perbatasan daratan dan perairan, ada tumbuhan kelapa, juga bakau. Kita masuk materi selanjutnya yuk, yaitu tanaman kelapa. Nah, kalian pasti sudah tahu tanaman kelapa ya, hidup di dataran rendah. Kemudian ada tanaman kopi yang hidup di daerah pegunungan yang tergantung ketinggian dan iklim. Kemudian kenampakan alam disebut juga bentang alam, yaitu wujud permukaan bumi yang terbentuk secara alami. Dibagi dua, yaitu daratan dan perairan. Daratan adalah permukaan bumi yang bentuknya padat, sedangkan perairan ditutupi atau digenangi air. Kenampakan alam yang termasuk daratan yaitu daratan rendah, pantai, dan juga ada dataran tinggi yang ketinggiannya lebih dari 500 meter di atas permukaan laut. Kemudian gunung, permukaan bumi yang menonjol lebih tinggi daerah sekitarnya, dan pegunungan adalah rangkaian dari gunung. Kemudian lembah dan juga ngarai. Lalu ada tanjung yang bentuknya kecil dan semenanjung yang lebih besar. Kenampakan alam yang termasuk perairan ada sungai, danau, kemudian rawa, juga ada laut, serta selat dan teluk. Untuk lebih pahamnya, kamu baca buku paket halaman 26-29. Materi selanjutnya adalah syarat pertanyaan yang baik. Yang pertama, harus sesuai tema atau topik. Jawaban pertanyaan bukan hanya iya atau tidak. Untuk menggali informasi lebih banyak dan diawali kata tanya, fokus atau tepat sasaran, bahasa Indonesia yang baik dan benar, serta pertanyaan yang saling berkesinambungan. Kegiatan wawancara. Nah, di sini ada siswa-siswi yang sedang melakukan wawancara, yaitu kegiatan tanya jawab yang dilakukan untuk memperoleh informasi. Orang yang melakukan wawancara disebut wawancara, dan
dan yang memberikan informasi disebut narasumber. Persiapan sebelum wawancara, membuat janji, menentukan tujuan, menyiapkan alat-alat, menyusun pertanyaan, berlatih, dan datang tepat waktu. Ketika sedang wawancara, yaitu berbicara dan bersikap sopan, memperkenalkan diri, memulai dengan pertanyaan ringan. Kemudian setelah selesai, memohon diri, mengucapkan terima kasih, dan menyampaikan permohonan maaf. Kita lanjut materi selanjutnya. Setelah membuat karya seni kolase, kita harus memberikan apresiasi terhadap karya seni dengan cara memberikan pendapat, saran, atau kritik. Alhamdulillah, materi tema 4C subtema 1 sudah selesai ya. Untuk tugas yang akan Ibu berikan yaitu kalian membuat video melakukan wawancara dengan ayah atau ibu tentang pemanfaatan sumber daya alam tumbuhan yang digunakan di rumah. Terima kasih anak-anak hebat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.